Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, rahimakumullah, para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insya Allah kita masih mengkaji kitab Al-Qaulul Mufid, ya, kitab yang membahas tentang masalah akidah atau masalah tauhid. Sekarang kita sampai pada satu bab yang berjudul Man tabarraka bisyajarin aw hajarin wa nahwiha, yaitu bertabarruk, ya, mencari keberkahan melalui pohon atau batu-batuan atau bebatuan atau yang semisalnya. Ya, eh, di sini menunjukkan bahwasanya eh, mencari keberkahan itu harus berdasarkan dalil. Ya, tidak bisa kita mencari keberkahan hanya berdasarkan hasil daripada pemikiran-pemikiran kita, daripada hati-hati kita, tapi harus berdasarkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya kita tidak boleh mencari keberkahan kecuali mencari keberkahan pada sesuatu, atau kita menganggap sesuatu itu dapat ada keberkahannya, kecuali berdasarkan dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa itu keberkahan? Apa itu berkah? Berkah itu adalah kebaikan yang banyak dan terus menerus ada. Ya, artinya seseorang ketika mencari keberkahan pada sesuatu, dia berharap mendapatkan kebaikan yang banyak dan kebaikan itu terus menerus ada padanya. Itu namanya keberkahan. Ya, ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, jadi mencari keberkahan itu sebagaimana disebutkan dalam kitab ini tidak keluar dari dua perkara, dari dua hal. Pertama yaitu mencari keberkahan dengan apa namanya, dengan sesuatu yang disyariatkan. Seperti apa? Dengan seperti mencari keberkahan melalui Al-Qur'an. Itu ada dalilnya. Ya, ada tuntunannya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah As-Sad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ya, kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepada engkau sebagai kitab yang penuh dengan keberkahan. Ya. Jadi kita boleh mencari keberkahan lewat Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah syifa, disebutkan dalam Al-Quran, ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ya, sesungguhnya kami menurunkan dari Al-Quran itu berupa syifa, yaitu obat, itu keberkahan. Ya, keberkahan. Ya, ikhwat Islam azakullah. Dan barang siapa, jadi dan di antara keberkahan Al-Quran adalah siapa yang mengamalkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang menerima Al-Quran dan mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dia kemenangan. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemenangan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah selamatkan orang-orang daripada kesyirikan melalui Al-Quran. Karena Al-Quran dijelaskan tentang jalan tauhid dan mana jalan yang menyimpang, jalan yang lurus dan mana yang jalan yang menyimpang atau jalan kekufuran, kesyirikan, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Berarti Al-Quran itulah keberkahan di dalamnya, karena dijelaskan tentang mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Ya. Dan di antara keberkahan Al-Quran juga adalah satu huruf yang kita baca
maka pahalanya itu 10 pahala yang kita dapatkan. Padahal cuma satu huruf. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadisnya. Ya, yang artinya satu huruf itu kata Nabi yang dibaca mendapatkan 10 pahala. Ya, ini menunjukkan keberkahan daripada Al-Quran. Dan masih banyak lagi keberkahan Al-Quran yang lainnya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah eh, yaitu apa? Yaitu mencari keberkahan dengan perkara yang bisa dilihat ya secara panca indera ya atau bisa diterima secara akal sehat. Seperti apa? Seperti ilmu dan dakwah. Ilmu dan dakwah. Jadi ilmu itu dalam ilmu itu ada keberkahan, dakwah itu ada keberkahan. Ya, ya. Jadi seseorang itu bisa mencari keberkahan lewat ilmunya. Ya, karena dengan dia ajarkan ilmunya maka dia mendapatkan pahala, dia amalkan ilmunya dia akan mendapatkan pahala yang begitu banyak, bahkan ilmu yang bermanfaat itu yang kita ajarkan itu yang kita sampaikan itu menjadi pahala jariah bagi kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, idza mata ibnu Adam in qata amal illa min salas. Ya, apabila anak cucu Adam meninggal dunia maka terputus amalannya kecuali tiga, di antaranya ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang kita ajarkan, ilmu yang kita amalkan itu merupakan amal jariah bagi kita. Kemudian begitu juga ilmu yang kita dakwakan kepada orang lain, yang kita ajak orang lain kepada ilmu itu untuk mengamalkan ilmu itu, maka itu juga memberikan keberkahan kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita. Karena apa? Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, mandalla ala khairin kafa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka pahalanya sama dengan orang yang mengerjakan kebaikan itu, tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan itu sedikit pun pahalanya. Ya, ya. Jadi subhanallah ya, itulah. Jadi ini adalah perkara-perkara yang bisa kita saksikan ya bahwasanya dakwah itu ya begitu banyak keberkahan yang kita dapatkan ya. Dengan dakwah itu maka orang lain dengan dakwah itu orang lain akan mendapatkan hidayah, orang lain yang tadinya jauh dari agama menjadi dekat kepada agama dan seterusnya. Itu keberkahan ya, banyak sekali keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan dari ilmu dan dakwah. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya, ya. Kemudian ya ada juga keberkahan yang mauhumah batilah, keberkahan yang batil ya. Orang mencari keberkahan kepada sesuatu, tapi keberkahan pada sesuatu itu batil. Kenapa batil? Karena tidak ada contohnya di Al-Quran Sunnah. Ya, artinya mencari keberkahan yang tidak ada keberkahan di situ. Itu cuma sangkaan-sangkaan saja, dugaan-dugaan yang lemah. Karena apa? Karena tidak ada dalilnya Al-Quran Sunnah, yang juga tidak bisa juga dibuktikan secara panca indera atau secara akal yang sehat. Seperti orang-orang yang meyakini bahwasanya si mayit itu ya yang dianggap sebagai wali misalnya, si mayit itu dapat memberikan manfaat ataupun mudarat misalnya. Ya, dapat memberikan manfaat atau mudarat kepada orang-orang yang meminta kepadanya. Ya, atau mencari keberkahan daripada orang-orang soleh yang meninggal itu. Ini semua tidak ada contohnya. Ya, para sahabat tidak mencontohkan, para nabi kita Muhammad SAW juga tidak pernah memerintahkan untuk mencari keberkahan di kuburan-kuburan. Ya, di kuburan-kuburan untuk mencari pahala, meskipun orang-orang soleh di situ yang meninggal dunia yang dikubur itu tidak ada sedikit pun para sahabat melakukannya. Begitu juga Rasulullah SAW. Begitu juga para sahabat tidak ada di kuburan-kuburan Nabi, mereka mencari keberkahan tidak ada, karena tidak ada tuntunan dari Al-Quran Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal Islam, azakullah. Jadi mencari keberkahan pada tempat-tempat atau kepada
sesuatu atau kepada orang-orang, ya meskipun dianggap orang yang soleh misalnya yang sudah meninggal dunia, yang mana tidak ada contohnya di Al-Quran Sunnah atau tidak ada perintah untuk mencari keberkahan di situ, maka ini dinamakan keberkahan yang eh, fata morgana, ya. Keberkahan yang mencari berkah yang tidak ada asal usulnya, yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada landasannya, sehingga keberkahan itu tidak ada di situ, ya. Itu hanya dugaan-dugaan atau sangkaan saja. Ya, ikhwatal Islam azakullah. Ya, ya, di sini disebutkan bagaimana caranya mengetahui apakah itu adalah keberkahan keberkahan yang di situ ada keberkahan yang ada dan atau keberkahan yang tidak ada, ya. Maka kita ingin mencari apa namanya, mengetahui, ya, keadaan seseorang itu, ya. Jika seseorang itu, ya, ya, makanya disebutkan bahwasanya tatkala ada seseorang itu apa namanya dapat berjalan di atas air, ya, sebagai perkataan daripada Imam Syafi'i, kemudian juga perkataannya Ibnu Taimiyah, ya, mengatakan jika engkau melihat seseorang ada yang berjalan di atas air, yang bisa terbang di udara, maka jangan dulu kamu heran terhadap dia, ya. Tetapi mestinya, tapi hendaklah engkau melihat amalan sehari-harinya apakah sesuai dengan Al-Quran Sunnah atau tidak. Kalau sesuai dengan Al-Quran Sunnah, maka dia adalah waliullah, kekasih Allah. Ya, tetapi jika dia amalan sehari-harinya tidak sesuai dengan Al-Quran Sunnah, maka dia adalah wali syaitan. Ya, dia adalah kekasihnya syaitan. Jadi itu, ya, jadi kita melihat dulu keadaan seseorang itu, ya. Ketika dia misalnya memiliki karomah-karomah misalnya, ya, kelebihan-kelebihan yang di luar daripada nalar manusia seperti tadi berjalan di atas air, dapat terbang di udara, ya, itu bisa saja terjadi, ya. Tapi kita lihat dulu, timbang dulu dengan Al-Quran Sunnah, apakah sesuai dengan amalannya Al-Quran Sunnah, amalannya sesuai dengan Al-Quran Sunnah atau tidak. Kalau dia sesuai dengan Al-Quran Sunnah amalannya, ya, ibadahnya, maka dia adalah waliullah. Artinya Allah SWT yang memberikan karomah, pertolongan kepadanya. Tapi kalau seandainya dia amalan-amalan sehari-harinya, ibadahnya, dan akidahnya itu menyimpang dari Al-Quran Sunnah, dia wali syaitan. Artinya syaitan yang memberikan bantuan, bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan bantuan kepadanya. Dan tentu syaitan ketika memberikan bantuan, tidak memberikan bantuan secara gratis. Ya pasti ada imbalan-imbalannya. Apa yang mesti diterima oleh syaitan itu? Ya tentu dengan apa manusia itu diminta untuk tunduk kepada syaitan, mengikuti apa yang diinginkan oleh syaitan. Itu makanya ikhwat Islam azakumullah. Jadi dalam beragama ini kita eh, mesti mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ingin dianggap sebagai kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian dalam pembahasan ini disebutkan satu ayat Al-Quran, ya, surah An-Najm ayat 19, afara'aitumul lata wal uzza. Ya. Ya, artinya tidaklah kalian memperhatikan, ya, yaitu Allah wal Uzza ini adalah dua berhala orang-orang musyrik yang terdahulu, ya. Allah wal Uzza, mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai tuhan-tuhan mereka, yang mereka menyembahnya, bernazar kepada berhala itu, menyembelih kepada berhala itu, dan menyembelih hewan kepada berhala tersebut. Ya, bahkan mereka meminta berdoa kepada berhala-berhala tersebut. Ini begitu juga mereka mencari keberkahan dengan dari berhala-berhala tersebut. Eh, maka ini adalah bentuk kesyirikan, ya. Kalau dia meminta
meminta, kemudian menyembah, sujud kepada berhala itu, maka masuk dalam namanya dalam syirik besar. Ya, kalau dia mencari keberkahan saja, dia masuk dalam syirik kecil, tapi bisa menjerumuskan kepada syirik besar. Mencari keberkahan artinya dia berharap ya dengan dia apa namanya beribadah di tempat itu. Artinya dia bukan menyembah eh, apa namanya tidak menyembah berhala itu, tapi dia cuma sekedar meyakini bahwasanya ada keberkahan jika dia beribadah di tempat itu misalnya, ya, atau dia berada di tempat itu ada keberkahan, ya. Maka sekali lagi ini semuanya adalah bentuk kesyirikan. Ikhwatal Islam azakullah. Kenapa? Karena itu tadi, karena berhala-berhala itu tidak ada dalilnya di Al-Quran Sunnah bahwasanya Allah pernah menjadikan berhala-berhala itu sebagai tempat keberkahan di situ, tempat orang mencari keberkahan. Ya, sebagai disebutkan bahwasanya Lata wal Uzza itu adalah patung-patung orang-orang soleh. Terdahulu mereka orang-orang soleh, ya, lalu orang-orang soleh itu meninggal dunia, lalu mereka membuatkan patung-patung itu. Ya, baru mereka di situ mereka mencari keberkahan atau mereka beribadah di tempat atau beribadah kepada patung-patung tersebut. Maka sekali lagi itu semua adalah bentuk-bentuk yang tidak dibenarkan dalam Islam. Karena apa? Karena mencari keberkahan di tempat itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil Al-Quran atau Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ikhwatul Islam yang perlu kita ketahui. Ya, begitu juga tadi judul babnya pembahasan kita adalah mencari keberkahan lewat lewat apa tadi itu pohon-pohon, bebatuan dan yang selainnya. Ya, tentang pepohonan itu pernah terjadi ketika perang Hunain ya, disebutkan dalam kitab ini juga disebutkan ya. Saya akan sebutkan di sini ya. Nah, ini ada hadisnya Anja ya, di sini disebutkan ya. Dalam sebuah hadis ini disebutkan ya bahwasanya an Abi Waqid Al-Laitsi, dari Abi Waqid Al-Laitsi berkata, yaitu sahabat Nabi, kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami pernah keluar bersama Nabi ke Hunain ya, pada perang Hunain. Wa nahnu hudasau ahdi bi kufrin. Hudasau ahdi dan ketika itu kami baru saja masuk Islam. Ya, dari kafir menuju Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kifuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan orang-orang musyrik itu mereka memiliki pohon, sebuah pohon yang mana mereka beriktikaf atau mendiami pohon tersebut ya, beribadah di tempat tersebut. Wa yanutuna biha asli, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka atau pedang-pedang mereka untuk mencari keberkahan. Uyuqalu laha zatu anwat, yang disebut pohon itu sebagai zatu anwat ya, yang memiliki apa namanya, yang sebagai tempat untuk digantungkan pedang-pedang mereka. Pamaronna bisidratin, maka satu ketika kami melewati pohon tersebut, faqulna ya Rasulullah, maka kami mengatakan ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Ya Rasulullah, buatkanlah kami sebuah pohon yang di situ kami gantungkan daripada pedang-pedang kami, sebagaimana orang-orang musyrik itu memiliki pohon yang mereka mencari keberkahan di tempat-tempat itu. Maka Rasulullah SAW, Allahu Akbar. Nah, ya, Nabi pun kaget ya, selain bertakbir, ya, innaha sunan. Sesungguhnya itu adalah perbuatan-perbuatan orang-orang terdahulu. Iya, jalan-jalan hidup mereka. Qultum walladzi nafsi bidahi. Ya, demi jiwaku yang ada di tangannya, apa yang kalian katakan itu sudah pernah juga dikatakan kama qalat Bani Israel. Pernah dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Ya wahai Musa, buatkanlah kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Maka Nabi Musa katakan, innakum, sungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, berkat sabdanya, latar kabunna sunana mangkana qablakum. Ya, sungguh kalian akan mengikuti, ya, sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Intinya di sini
mencari keberkahan melalui pohon-pohon dengan pohon-pohon yang dilakukan oleh yang hampir saja dilakukan oleh para sahabat pada saat itu sudah pernah dilakukan oleh orang-orang musyrik terdahulu. Bahkan juga sudah pernah dilakukan oleh hampir saja dilakukan oleh Bani Israel ya ketika di zaman Nabi Musa. Ya, jadi sekali lagi eh, kita tidak boleh mencari keberkahan lewat pohon-pohon atau yang sejenisnya. Batu-batuan misalnya. Kita anggap bahkan batu Hajar Aswad pun kita tidak boleh mencari keberkahan ya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, meskipun Hajar Aswad yang ada di Ka'bah, kita tidak boleh mencari keberkahan di situ. Kita hanya mengikuti sunnah Nabi karena Nabi mencium Hajar Aswad, itu saja bentuk ibadah kita kepada Allah melalui mencium Hajar Aswad, bukan mencari keberkahan lewat Hajar Aswad. Ya dengan misalnya mencium lalu kita menyapu-nyapu kita punya muka, wajah setelah mencium Hajar Aswad, tidak ada. Yang ada cuma ittibaun Nabi atau mencium saja. Sebagaimana perkataan Umar, dia mengatakan, wahai Hajar Aswad, ya sesungguhnya engkau hanyalah sebuah batu saja. Seandainya saya tidak melihat Nabi menciummu, maka saya tidak akan menciummu. Karena engkau tidak bisa memberikan manfaat kepada aku dan juga tidak bisa memberikan mudarat kepada aku. Karena batu tentu tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat, ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya. Artinya secara akal batu itu tidak bisa memberikan manfaat dan pun mudarat, tidak bisa memberikan keberkahan. Dan Allah pun tidak menjadikan keberkahan pada itu. Yang ada kita cuma diperintahkan untuk menciumnya atau memegangnya, ya menyentuhnya, ya ketika kita sedang tawaf, ya pada saat tawaf itu. Ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi, jadi yang menjadi ukuran kita adalah mencari keberkahan itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Seperti Al-Quran. Silakan kita mencari keberkahan Al-Quran dengan cara membacanya, mengamalkannya. Ilmu juga, cari keberkahan lewat ilmu kita dengan cara mengamalkan ilmu kita. Tentu ilmu agama tentunya ya. Ilmu agama mencari keberkahan di situ. Begitu juga dakwah juga, kita dakwakan ilmu agama kepada orang lain. Maka begitu banyak keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Ikhwatal Islam, azakumullah. Insya Allah ini masih ada sambungannya ya. Nanti akan kita sambungkan lagi sambungannya insya Allah pada pertemuan di pekan depan. Masih masih panjang ini pembahasannya. Kota Islam kita cukup sampai sini. Kita buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya dipersilakan. Ya, silakan kalau Anda mau bertanya tentang masalah keberkahan, mencari keberkahan. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya kajian akidah kita tentang mencari keberkahan. Ya sekali lagi ada mencari keberkahan yang dibenarkan dalam Islam, yang betul-betul ada keberkahan di dalamnya, ada juga mencari keberkahan yang batil, yang tidak ada sama sekali keberkahan di situ. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan contohnya. Sekali lagi, mencari keberkahan harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kalau tidak ada, jangan kita mencari keberkahan hanya karena faktor perasaan-perasaan, kemungkinan-kemungkinan, ya atau hasil apa namanya pemikiran-pemikiran kita tidak, tetapi kita harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para peserta yang sudah membersamai kami untuk kesekian kalinya di ruang Zoom ini dalam program kajian akidah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita keberkahan melalui ilmu yang kita pelajari ini. Semoga kita bisa amalkan dan kita bisa sampaikan. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsir para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kajian ini. Semoga Allah senantiasa memberikan begitu banyak pahala dan taufik hidayahnya kepada para donatur. Demikianlah, mohon maaf sekali lagi kami akhiri kajian ini. Insya Allah sebentar malam ada kajian fikih jam 9 malam sampai jam 10. Kami mengharapkan kehadirannya yang tidak punya kegiatan khusus bisa hadir bagi pada kajian fikih sebentar malam. Demikianlah, mohon maaf sekali lagi. Insya Allah ada rekamannya, akan kami kirimkan rekamannya. Ya,
Silakan eh, yang mau men-share rekamannya, mau mengulang-ulang kembali rekaman dipersilakan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf yang salah daripada kami dan daripada godaan setan yang terkutuk. Kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.